Horas! Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang edukasi anti-hoax. Definisi berita hoax. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat-buat seolah benar adanya. Berita hoax berbeda dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mop. Alasan dan tujuan hoax diciptakan. Hoax biasanya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan dari dampaknya. Informasi palsu akan lebih cepat viral jika dibagikan, dan semakin banyak visitor pada situs tersebut, maka pemiliknya akan mengantongi penghasilan berupa uang. Ciri-ciri berita hoax. Pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, pesan sepihak, menyerang dan tidak netral atau berat sebelah. Yang keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Yang kelima, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, dan suara rakyat. Yang keenam, judul dan pengertiannya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Yang ketujuh, memberikan penjulukan. Yang kedelapan, meminta agar di-share atau diviralkan. Yang kesembilan, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya. Yang ke-10, artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya. Yang ke-11, berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal di mana alamat media dan penanggung jawab tidak jelas. Dan yang terakhir, manipulasi foto dan keterangannya. Bahaya dan dampak berita hoax. Bahaya hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoax juga bisa mengganggu kesehatan mental. Dampak hoax. Pertama, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner, membayangkan keadaan secara berlebihan. Kedua, manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoax. Cara menghindari berita hoax, yaitu dengan mencegah berita hoax. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif dan baca keseluruhan isi informasi atau berita. Hoax seringkali memakai judul sensasional dan provokatif, misalnya dengan langsung mengarahkan ke pihak tertentu. Judul yang provokatif seringkali sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan foto atau video yang beredar. Di era teknologi digital seperti ini, manipulasi terjadi tidak hanya pada narasi teks. Konten lain seperti foto dan video juga sangat mudah dimanipulasi. Pembuat hoax bisa saja mengedit foto dan video untuk memprovokasi pembaca. Yang ketiga, hati-hati memberikan informasi atau berita yang Anda baca. Di zaman sekarang ini, diperlukan kecerdasan dan kedewasaan berpikir dalam memberikan suatu informasi atau berita. Jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas asal-usulnya yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Berikutnya, cara mencegah berita hoax agar tidak tersebar luas. Yang pertama, pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Pada media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau harassment atau kategori lain yang sesuai. Sedangkan untuk Google bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Untuk Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, sama halnya dengan Instagram. Bagi pengguna internet, Anda juga dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Sanksi pelaku penyebar berita hoax. Bagi penyebar hoax, dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU 19/16, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.